Indonesia sedang mendapatkan gugatan dari Uni Eropa lantaran masalah ekspor. Setelah Indonesia memenangkan gugatan yang diajukan kepada Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Gugat ke WTO, nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak apa-apa. Jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya. Siapa kuasai minyak akan kuasai dunia, itu akan jadi cerita kuno. Siapa kuasai nikel akan kuasai dunia, itu baru akan jadi cerita modern. Dan itu adalah masa depan Indonesia. Indonesia akan geser kekayaan raja-raja minyak dunia. Energi baterai akan menggeser energi minyak fosil dunia. Itulah mengapa Arab, Amerika, dan mafia-mafia minyak melalui kacung mereka di Indonesia sibuk teriakan anti Jokowi, anti Cina PKI, anti WNA Tiongkok kuasai Morowali, dan sebagainya dan seterusnya. Tapi tak pernah sekalipun mereka teriakan anti bule-bule Amerika Serikat yang bercokol sekian lama puluhan tahun di tambang emas Papua dan tambang-tambang minyak juga gas di seluruh bumi Indonesia. Masa kejayaan raja-raja minyak Arab sedang di ujung tanduk. Akan diambil alih oleh raja-raja nikel dan industri baterai kelas dunia termasuk Indonesia yang akan transfer teknologi dari ahlinya yaitu Cina. Indonesia segera menjadi tuan besar bagi industri baterai dunia. Pada setiap pemerintahan yang lalu sebelum Jokowi, negara-negara maju telah sangat banyak menikmati nikel dari Indonesia dengan harga yang sangat murah. Mereka telah lama memanfaatkan daya tawar Indonesia yang sangat rendah dari kelemahan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya. Pemimpin-pemimpin Indonesia selain Soekarno dan Jokowi yang berjiwa minder di kancah persaingan bisnis kelas dunia. Di bawah para pemimpin minder itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang lugu, yang senang-senang saja ekspornya mengalir deras ke negara-negara orang lain meskipun itu dibayar dengan harga yang sangat murah. Hingga tibalah ketika Indonesia dipimpin oleh seorang presiden seperti Jokowi. Indonesia mulai berpikir bahwa mereka itu adalah negara-negara kecil. Tapi kenapa begitu kaya raya? Padahal mereka tidak punya nikel dan tidak punya kelapa sawit, tapi kok gayanya selangit. Apakah yang membuat mereka begitu sejahtera dan kaya raya sehingga bisa menjadi negara berpengaruh di dunia? Selidik punya selidik, ternyata mereka bisa kaya raya. Salah satunya ya dari nikel mentahan yang dibeli dari Indonesia dengan harga yang terlalu murah. Sedangkan nikel itu setelah diolah mereka jual dengan keuntungan yang berlimpah. Mereka ubah dan olah nikel-nikel itu jadi aneka barang berharga mahal. Jokowi ingin menghentikan bisnis yang berat sebelah dan tidak seimbang tersebut. Tetapi tentu saja harus tetap mentaati hukum internasional dan menunggu momentum yang tepat. Hingga tibalah ketika Uni Eropa secara sepihak menolak minyak sawit dari Indonesia. Tidak mau kalah, Jokowi pun membalas dengan stop jual nikel dalam bentuk mentahan ke Uni Eropa. Sehingga nggak perlu kita takut di-ban di Eropa. Kenapa? Uni Eropa pun menjadi panik. Apalagi tambah oleh Jokowi yang berkata, nggak mau beli sawit, ya sudah kami akan pakai sendiri. Jika pemimpin sebelum Jokowi diancam seperti itu oleh Uni Eropa selain Bung Karno, tentulah sudah menyembah-nyembah minta belas kasihan. Belum pernah ada sejarah Republik Indonesia melakukan perang dagang, apalagi sampai menang dengan Uni Eropa. Tapi tidak dengan Jokowi. Impor minyak kita akan turun secara drastis. Sehingga tadi urusan neraca perdagangan, transaksi berjalan kita menjadi lebih baik. Kenapa ini tidak dikerjakan dari dulu? Karena ada yang senang impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati.
pasti akan saya gigit orang itu.